Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam selalu mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada setiap umatnya. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, melainkan untuk membuat setiap umat muslim mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita kelak di akhirat. Berbagai macam jenis kebaikan yang diajarkan tersebut tentu saja dibagi menjadi beberapa amalan yang bisa dikerjakan, seperti halnya amalan ketika bulan Sya'ban itu datang. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat diistimewakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana bulan ke-8 dari nama-nama bulan kalender Hijriah ini sangatlah diagungkan oleh beliau. Tidak heran ketika bulan ini datang, ada banyak sekali amalan di bulan Sya'ban yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti oleh umat muslim. Tidak hanya itu saja, selain disunahkan untuk selalu mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memaknai datangnya bulan Sya'ban, kita sebagai umat muslim juga diharuskan untuk mengetahui beberapa keutamaan pada bulan Sya'ban, yang dimana beberapa keutamaan tersebut tentu akan bisa membawa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik dengan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang menjadi keutamaan pada bulan Sya'ban? Yang pertama, pintu gerbang menuju bulan yang agung. Berada tepat di tengah-tengah antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, membuat bulan yang satu ini benar-benar menjadi bulan yang penuh dengan keutamaan. Selain keutamaan di atas, keutamaan bulan Sya'ban yang selanjutnya yaitu menjadi gerbang menuju bulan yang agung, yang dimana bulan agung tersebut adalah bulan Ramadan. Jadi ketika kita mulai menjalankan puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu artinya kita sedang melatih diri untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ketika bulan tersebut datang. Hal ini juga diutarakan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengemukakan bahwa sesungguhnya pada puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah seperti latihan untuk puasa Ramadan, agar seseorang nantinya tidak kesusahan dan berat dalam menjalankan puasa Ramadan. Bahkan sebaliknya, ia menjadi terbiasa dan ternuansakan dengan puasa. Yang kedua, bulan diangkatnya amal soleh. Hal ini dijelaskan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sunnah di bulan-bulan lainnya sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Dan beliau pun menjawab, ya, bulan Sya'ban merupakan bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Dan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku ingin ketika amalku diangkat dan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Yang ketiga, diampuninya dosa-dosa. Keutamaan di bulan Sa'ban yang juga sering dilalaikan umat muslim yaitu diampuninya dosa-dosa mereka yang sudah diperbuat sebelumnya. Hal ini pun juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di malam nisfu Sa'ban. Lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali seorang musyrik atau seorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, turunnya ayat salawat Nabi. Keutamaan lain pada bulan Sa'ban adalah diturunkannya ayat tentang anjuran membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang di mana ayat tersebut berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang kelima, merupakan bulan Al-Quran. Keutamaan bulan Sa'ban yang selanjutnya adalah merupakan bulan Al-Quran, yang dimana membaca kitab Al-Quran sendiri merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk seluruh umat muslim. Akan tetapi ada beberapa waktu yang juga sangatlah baik untuk kita sebagai umat muslim mengamalkannya, seperti halnya di bulan Ramadan dan juga bulan Sa'ban ini. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan dari Anas, ia berkata, kaum muslimin pada bulan Sa'ban, mereka menekuni pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin, agar mereka dapat melakukan ibadah puasa Ramadan. Islam selalu mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada setiap umatnya. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, melainkan untuk membuat setiap umat muslim mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita kelak di akhirat. Berbagai macam jenis kebaikan yang diajarkan tersebut tentu saja dibagi menjadi beberapa amalan yang bisa dikerjakan, seperti halnya amalan ketika bulan Sa'ban itu datang. Bulan Sa'ban merupakan bulan yang sangat diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana bulan ke-8 dari nama-nama bulan kalender Hijriah ini sangatlah diagungkan oleh beliau. Tidak heran ketika bulan ini datang, ada banyak sekali amalan di bulan Sa'ban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk diikuti oleh umat muslim. Tidak hanya itu saja, selain disunahkan untuk selalu mengikuti anjuran Rasulullah SAW dalam memaknai datangnya bulan Sa'ban, kita sebagai umat muslim juga diharuskan untuk mengetahui beberapa keutamaan pada bulan Sa'ban, yang dimana beberapa keutamaan tersebut tentu akan bisa membawa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik dengan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang menjadi keutamaan pada bulan Sa'ban? Yang pertama, pintu gerbang menuju bulan yang agung. Berada tepat di tengah-tengah antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, membuat bulan yang satu ini benar-benar menjadi bulan yang penuh dengan keutamaan. Selain keutamaan di atas, keutamaan bulan Sa'ban yang selanjutnya yaitu menjadi gerbang menuju bulan yang agung, yang dimana bulan agung tersebut adalah bulan Ramadan. Jadi, ketika kita mulai menjalankan puasa sunnah di bulan Sa'ban, itu artinya kita sedang melatih diri untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ketika bulan tersebut datang. Hal ini juga diutarakan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mengemukakan bahwa sesungguhnya pada puasa sunnah di bulan Sa'ban adalah seperti latihan untuk puasa Ramadan, agar seseorang nantinya tidak kesusahan dan berat dalam menjalankan puasa Ramadan. Bahkan sebaliknya, ia menjadi terbiasa dan ternuansakan dengan puasa. Yang kedua, bulan diangkatnya amal soleh.
Hal ini dijelaskan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sunnah di bulan-bulan lainnya sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Dan beliau pun menjawab, ya, bulan Sya'ban merupakan bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Dan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku ingin ketika amalku diangkat dan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, diampuninya dosa-dosa. Keutamaan di bulan Sya'ban yang juga sering dilalaikan umat muslim, yaitu diampuninya dosa-dosa mereka yang sudah diperbuat sebelumnya. Hal ini pun juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali seorang musyrik atau seorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, turunnya ayat salawat Nabi. Keutamaan lain pada bulan Sya'ban adalah diturunkannya ayat tentang anjuran membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang di mana ayat tersebut berbunyi, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang kelima, merupakan bulan Al-Quran. Keutamaan bulan Sya'ban yang selanjutnya adalah merupakan bulan Al-Quran, yang dimana membaca kitab Al-Quran sendiri merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk seluruh umat muslim. Akan tetapi ada beberapa waktu yang juga sangatlah baik untuk kita sebagai umat muslim mengamalkannya, seperti halnya di bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban ini. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan dari Anas, ia berkata, kaum muslimin pada bulan Sya'ban mereka menekuni pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin, agar mereka dapat melakukan ibadah puasa Ramadan. Islam selalu mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada setiap umatnya. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, melainkan untuk membuat setiap umat muslim mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita kelak di akhirat. Berbagai macam jenis kebaikan yang diajarkan tersebut tentu saja dibagi menjadi beberapa amalan yang bisa dikerjakan, seperti halnya amalan ketika bulan Sya'ban itu datang. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana bulan ke-8 dari nama-nama bulan kalender Hijriah ini sangatlah diagungkan oleh beliau. Tidak heran ketika bulan ini datang, ada banyak sekali amalan di bulan Sya'ban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk diikuti oleh umat muslim. Tidak hanya itu saja, selain disunahkan untuk selalu mengikuti anjuran Rasulullah SAW dalam memaknai datangnya bulan Sya'ban, kita sebagai umat muslim juga diharuskan untuk mengetahui beberapa keutamaan pada bulan Sya'ban, yang dimana beberapa keutamaan tersebut tentu akan bisa membawa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik dengan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang menjadi keutamaan pada bulan Sya'ban? Yang pertama, pintu gerbang menuju bulan yang agung. Berada tepat di tengah-tengah antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, membuat bulan yang satu ini benar-benar menjadi bulan yang penuh dengan keutamaan. Selain keutamaan di atas, keutamaan bulan Sya'ban yang selanjutnya yaitu menjadi gerbang menuju bulan yang agung.
yang di mana bulan agung tersebut adalah bulan Ramadan. Jadi, ketika kita mulai menjalankan puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu artinya kita sedang melatih diri untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ketika bulan tersebut datang. Hal ini juga diutarakan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengemukakan bahwa sesungguhnya pada puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah seperti latihan untuk puasa Ramadan, agar seseorang nantinya tidak kesusahan dan berat dalam menjalankan puasa Ramadan. Bahkan sebaliknya, ia menjadi terbiasa dan ternuansakan dengan puasa. Yang kedua, bulan diangkatnya amal soleh. Hal ini dijelaskan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sunnah di bulan-bulan lainnya sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban.' Dan beliau pun menjawab, 'Ya, bulan Sya'ban merupakan bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Dan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku ingin ketika amalku diangkat dan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa.'" Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, diampuninya dosa-dosa. Keutamaan di bulan Sya'ban yang juga sering dilalaikan umat muslim yaitu diampuninya dosa-dosa mereka yang sudah diperbuat sebelumnya. Hal ini pun juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali seorang musyrik atau seorang yang bermusuhan dengan saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, turunnya ayat sholawat Nabi. Keutamaan lain pada bulan Sya'ban adalah diturunkannya ayat tentang anjuran membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana ayat tersebut berbunyi, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang kelima, merupakan bulan Al-Quran. Keutamaan bulan Sya'ban yang selanjutnya adalah merupakan bulan Al-Quran, yang dimana membaca kitab Al-Quran sendiri merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk seluruh umat muslim. Akan tetapi ada beberapa waktu yang juga sangatlah baik untuk kita sebagai umat muslim mengamalkannya, seperti halnya di bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban ini. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan dari Anas, ia berkata, kaum muslimin pada bulan Sya'ban, mereka menekuni pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin, agar mereka dapat melakukan ibadah puasa Ramadan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan bulan Sya'ban yang bisa kita pelajari. Mengingat dalam waktu dekat ini, bulan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW akan segera datang, yaitu bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.